Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas. Hai sahabat kreatif, pagi jelang siang ya bareng Pro FM untuk edisi hari ini yang pas banget jam 10 nih ya. Kamu dengerin Just More Music 1 jam ke belakang. Sebelumnya juga ada Kakak Dela Wawi. Nah kalau sekarang estafetnya Pro FM tuh diambil alih nih ya sama Resti Chandra buat hari ini sebagai kreatif. Dan seperti biasa ya pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita bakal belajar bareng di program Kita Belajar di RRI, aku bakal hadirkan buat kamu semua bakal ada info Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro FM Palembang, suara kreativitas. RRI Rodo FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini, info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI angkat bicara soal beberapa kepolisian yang akan memecat para pelajar yang ikut aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dalam catatan surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Seperti diketahui, pasca pengesahan RUU Cipta Karya pekan lalu terjadi aksi di sejumlah daerah yang juga diikuti oleh para pelajar. Dan pihak kepolisian diantaranya Polresta Tangerang dan juga Polresta Metro Tangerang menyatakan akan memberikan catatan pada SKCK untuk para pelajar yang ikut aksi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji klinis vaksin corona pada anak rencananya akan segera dimulai oleh perusahaan farmasi dan vaksin ini akan diujikan pada anak-anak usia 12 tahun. Direktur dari Pusat Penelitian Vaksin di Rumah Sakit Anak yang ada di sana, Dr. Robert Frank mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 akan dilakukan pada remaja usia 16 dan juga 17 tahun pada minggu ini. Informasi terakhir sahabat kreatif, seiring perkembangan zaman, lapangan kerja pasti membutuhkan sumber daya manusia yang andal. Tidak hanya berbekal ilmu pengetahuan dan akademik saja, tetapi juga diperlukan keterampilan. Karena itu, para pelajar, mahasiswa maupun fresh graduate harus diberikan bekal keterampilan yang bagus agar siap di dunia kerja atau siap menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan untuk itulah, Cakap, Startup Edukasi, pengembangan aplikasi belajar online, dan juga interaksi dua arah melakukan kerjasama dengan Presiden University. Baik, sahabat kreatif, itulah info Pro 2 untuk hari ini. Dan kami akan kembali selanjutnya untuk program spesial kita, ada Belajar di RRI. Informasi terkini, info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Di
Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Wah, paling senang banget nih kalau udah jam sekarang ya. Karena kalau jam 10, udah lewat sih, sudah lewatnya sedikit aja. Tapi yakin banget ya udah banyak banget yang gak sabar untuk belajar ya. Kita di program spesial belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Dan hari ini yang super duper spesial pengen banget nyapain untuk teman-teman yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Hai, selamat siang. Gimana? Udah semangat dong? Kenapa aku sapa mereka yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan ya, sobat kreatif? Karena yang hari ini bakal belajar ya, yang bakal mengajar juga itu adalah guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan, yaitu ada Ibu Neneng Hairani SPD. Nanti akan mengajar ya untuk hari ini dengan mata pelajarannya yaitu matematika peminatan. Nah, seperti apa sih minat dong. Dan hari ini kita akan membahas tentang logaritma nih ya, untuk teman-teman di kelas 10. Tapi ini semuanya nih ya sobat kreatif, bukan cuma teman-teman yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan aja, tapi kita akan invite semua yang sedang mendengarkan, teman-teman di kelas 10 ya. Hari ini kita bakal belajar matematika peminatan ya, tentang logaritma tentunya bersama dengan Ibu Neneng Hairani SPD. Ya udah tersambung ya sebenarnya secara virtual ini. Sebentar lagi bakal kita sapa sobat kreatif, tapi nanti sambil juga Resti bakal invite buat kamu yang pengen untuk bergabung, nanti silahkan aja ya di line telepon 372333 atau bisa di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916, dan juga bisa langsung tanya-tanya di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang ya. Subscribe ya jangan lupa dong sekalian. Ya udah, sambil kita bakal belajar buat hari ini sobat kreatif, udah banyak banget yang pasti udah siap-siap nih ya untuk mempersiapkan pertanyaannya atau untuk dengerin materinya. Kita bakal denger dulu yang satu ini buat kamu ya. Setelah ini kita bakal langsung balik lagi di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI. Hari ini sekali lagi bareng Ibu Neneng Hairani SPD yang merupakan guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
RRI Perdana Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Yeay, balik lagi untuk program kita belajar di Pro 2 RRI buat hari ini Sobat Kreatif. Seneng banget ya. Wih, pasti udah pada sumringah nih. Apalagi teman-teman yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Mana suaranya, ayo. Silakan langsung aja dengan absennya, udah banyak banget ternyata ya buat hari ini. Entah dari jam berapa mereka udah pada absen, udah pada hadir juga. Nanti bakal disapai satu-satu juga. Tapi yang pasti yang udah siap-siap untuk belajar. Nah, kita buat hari ini Sobat Kreatif akan belajar ya bersama dengan guru SMA Negeri Sumatera Selatan. Ada Ibu Neneng Khairani, Sarjana Pendidikan, yang merupakan guru untuk mata pelajaran matematika peminatan. Yang bilang tadi yang minat pasti banyak yang minat dong. Apalagi ngajarnya cantik ya, minat banget. Topiknya adalah logaritma untuk hari ini. Ini untuk teman-teman yang ada di kelas 10. Tapi ini bukan cuma untuk teman-teman yang ada SMA Sumsel aja nih Sobat Kreatif. Semuanya ya SMA manapun juga boleh bergabung. Boleh ikutan tanya-tanya nanti di line telepon 372333 atau bisa di WhatsApp kita di 0857 5 kali 916 dan juga bisa langsung di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe jangan lupa nih, udah subscribe belum? Langsung aja ya. Oke, kita sapa langsung aja, udah tersambung secara virtual ya bersama dengan Ibu Neneng Khairani. Selamat siang Ibu Neneng. Hai, selamat siang. Aduh, cakep banget sih Bu Neneng, ini pasti banyak banget fansnya nih ya di sekolah. Apa kabar Ibu Neneng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Udah semangat banget untuk mengajar ya, walaupun emang secara daring sih kayaknya buat hari ini nih. Ya gitu deh ya. Gimana nih, sudah belajar daring selama ini, tetap lancar aja ya Bu Neneng ya, tetap semangat aja ya. Tetap semangat walaupun kadang terkendala sinyal. Kan anak-anak kan dari daerah biasanya. Iya. Oh iya sih, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar juga nih ya. Iya, betul. Nah, yang kangen sama Bu Neneng bisa ngelihat langsung di YouTube channel kita ya, di streaming RRI Palembang karena sudah terlihat nih. Dan juga akan ada materi akan di-share juga nanti, bakal share screen katanya nih Bu Neneng untuk mata pelajaran matematika peminatan dengan topiknya adalah logaritma untuk kelas 10 buat hari ini. Oke, Ibu Neneng udah siap untuk mengajar pada hari ini? Udah siap ya? Siap, ya. Oke, kalau gitu langsung aja Sobat Kreatif dan teman-teman di SMA Negeri Sumatera Selatan dan sederajat ya. Yuk kita bakal dengerin mata pelajaran matematika peminatan dengan topiknya logaritma bersama Ibu Neneng Khairani, Sarjana Pendidikan. Silakan kelasnya Ibu Neneng. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya walaupun masih belajar secara daring. Untuk anak-anak kelas 10 mungkin baru kali ini ya ngelihat Ibu ngajar secara langsung, biasanya kita via WhatsApp ya. Hari ini kita melanjutkan materi yaitu logaritma. Kemarin sudah sampai di eksponen ya, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu kenapa sih kita perlu belajar logaritma ini. Lihat gambar ini ya. Sebentar. Ini adalah gambar bakteri ya. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa bakteri ini akan membelah diri. Nah, proses pembelahan diri ini melibatkan perhitungan eksponen. Jadi eksponen logaritma itu erat sekali kaitannya. Selanjutnya ini adalah larutan kimia. Dengan logaritma ini akan kita gunakan untuk menentukan pH asam basah. Nah, kenapa kita perlu belajar logaritma? Salah satunya nanti kita akan gunakan untuk menentukan pH larutan. Selanjutnya di pelajaran fisika. Di pelajaran fisika kita akan menghitung intensitas bunyi dan sebagainya. Itulah kenapa kita harus mempelajari materi logaritma ini. Nah, ada yang masih ingat nggak apa ini? Ini eksponen ya yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu. Jadi 2 pangkat 4 2 pangkat 4 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Ya kan? Sama dengan 16. Lanjut. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya apa? Perkalian 10 sebanyak 3 kali. 10 kali 10 kali 10.
dengan 1000. Sekarang Ibu balik. Kalau ada 2 pangkat N sama dengan 16, berapa nilai N-nya? Kemudian jika 10 pangkat X sama dengan 1000, kita akan diminta menentukan berapa nilai X-nya. Kalau tadi kan pangkat, penjabarannya apa. Tapi kalau ini 2 pangkat N sama dengan 16, berapa N-nya? Yang selanjutnya 10 pangkat X sama dengan 1000, berapakah nilai X-nya? Oke, kita lanjut. Nah, 2 pangkat N sama dengan 16, kalau kita bentuk ke dalam logaritma, ini akan menjadi N sama dengan 2 log 2 pangkat 4. N sama dengan 2 log 16. Ya, 2 log 16. 16 itu kan setara dengan 2 pangkat 4. Ya, Ibu ulangi. Tadi kan 2 pangkat N sama dengan 16. Kalau eksponen kan biasa kita, langsung dapat nih N-nya sama dengan 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 itu 16. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Jadi dapat N sama dengan 4. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti N yang ini kita ambil ya, N sama dengan 2 log 16. Sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 4. Lanjut yang tadi, 10 pangkat 1 sama dengan 1000. X sama dengan 10 log 1000. 10 log 10 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, kita bisa menarik definisi ya. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Definisinya adalah logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan C. Artinya B sama dengan A pangkat C untuk A besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B besar dari 0. A disebut bilangan pokok, ya. B ini numerus yang harus besar dari 0 tadi ya. C disebut hasil dari logaritma. Lanjut. Bentuk C sama dengan A log B ya, tapi kita bacanya adalah logaritma B dengan bilangan pokok A. Logaritma dengan bilangan pokok 10 tidak perlu kita tulis ya. Contohnya nih, log 8 bilangan pokok 10. Cukup kita tulis saja logaritma 8. Kalau bilangan pokoknya 10, ingat, tidak kita tulis lagi karena memang logaritma adalah bilangan yang dengan bilangan pokok 10. Nah, kita masuk ke contoh. Nyatakan bentuk 3 pangkat 4 sama dengan 81 ke dalam bentuk logaritma. Anak-anak boleh mencatat ya, anak-anak kalian boleh catat contoh-contoh Ibu ini sambil nanti dibuat catatan, terus dicari lagi nanti. 3 pangkat 4 sama dengan 81, nyatakan ke dalam bentuk logaritma. Kalau Ibu ulangi definisinya tadi adalah logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan C, artinya adalah B sama dengan A pangkat C. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81, kalau kita buat ke dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 81 bilangan pokok 3 sama dengan 4. 3 log 81 sama dengan 4. Ya. 3 pangkat 4 sama dengan 81, berarti kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma adalah logaritma 81 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 4. Next, kemudian kebalikannya nih soal ini, contoh berikut ini kebalikannya. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat. Log 25 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 2. Bagaimana bentuk pangkatnya? Bentuk pangkatnya adalah 25 sama dengan 5 kuadrat. Pasti semuanya sudah paham ya. Log 25 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 2. Kalau kita nyatakan ke dalam bentuk pangkat adalah 25 sama dengan 5 pangkat 2. Paham ya sejauh ini? Kita lanjut. Nih,
soal selanjutnya. Tentukan nilai logaritma berikut. Log 32 dengan bilangan pokok 2. Tentukan nilai logaritma berikut. Sesuai dengan definisi logaritma tadi, 2 log 32 akan setara dengan 2 log 2 pangkat 5. Berarti hasilnya 5 ya. Artinya nilai dari logaritma 32 dengan bilangan pokok 2 adalah 5. Benar sekali ya, semoga semuanya paham. Kalau begitu kita lanjutkan. Nih, tentukan nilai X yang memenuhi logaritma X dengan bilangan pokok 3 sama dengan 2. Berapa coba nilai X-nya? Kita pakai definisi lagi. Ini kita belum masuk ke sifat-sifat logaritma ya, hanya kita gunakan definisi logaritma. Log X dengan bilangan pokok 3 sama dengan 2. Coba tentukan nilai X-nya. Berarti apa? X sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, itu Refki, Samita, ya benar ya jawabannya ya. Nah, itulah tadi definisi logaritma. Kita belum masuk ke sifat-sifatnya. Sekarang ada beberapa sifat logaritma, tapi di pertemuan ini kita hanya akan membahas 4 sifat logaritma dulu karena mengingat waktunya ya. Jadi sifat logaritma yang pertama yaitu A log X ditambah A log Y sama dengan A log XY. Jadi kalau pertambahan ya, nanti jadinya perkalian. Kenapa Bu bisa seperti ini? Oke, kita lihat buktinya. Jadi gini buktinya. Misalkan A log X sama dengan P, sesuai dengan definisi tadi, maka X sama dengan A pangkat P. Jadi sekarang A log Y sama dengan Q, maka Y sama dengan A pangkat Q. Kalau kita kalikan X dikali Y, maka A pangkat P dikali A pangkat Q. Ingat materi eksponen. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Akan menjadi A pangkat P tambah Q. Jika persamaan di atas ditulis dalam bentuk logaritma, jadi X kali Y sama dengan A pangkat P tambah Q, kita tulis dalam bentuk definisi logaritma, maka menjadi P tambah Q sama dengan A log X kali Y. Ya. Jadi P tadi apa? P tadi A log X, sementara Q-nya A log Y. Maka terbukti bahwa sifat yang pertama tadi, kalau ada A log X ditambah A log Y, maka hasilnya akan jadi A log XY. Dijumlah berarti dikali. Ingat itu saja. Kita ke contoh soal. Contohnya ini, Ibu kasih 3 contoh ya. Sederhanakanlah. Ada 2 log 4 ditambah 2 log 8. 3 log 1/9 ditambah 3 log 81. 2 log 2 akar 2 ditambah 2 log 4 akar 2. Coba anak-anak boleh di komen tuh apa jawabannya nih. Ada yang bisa tidak? Coba ditulis jawabannya di live streamingnya RRI Pro 2 ya. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Ayo berapa? Nah, kita bahas ya. 2 log 4. Kalau tadi kan ditambah, artinya diapakan? Dijumlahkan. Nah, itu elok ya. Benar ya jawabannya. Nih, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Berarti 2 log 32 benar. Tetapi ini bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? Karena 32 ini adalah 2 pangkat 5. Bilangan pokok sama numerusnya sama ya. Maka tadi ambil pangkatnya ya. Di 2 log 32 itu adalah 5. Kita lanjut ke jawaban yang B. Jawaban yang B tuh 3 log 1/9 ditambah 3 log 81. Kalau ditambah tadi diapakan? Dikali. Jadi 1/9 dikali 81. 9 ya. 9 ini sama dengan 3 pangkat 2 kan? Ketika numerus dan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah pangkatnya. Maka
Jawabannya adalah 2. Tuh, sudah ada yang benar ya jawabnya. Kita lanjut ke jawaban contoh soal yang ketiga. 2 log 2 akar 2 ditambah 2 log 4 akar 2. Berarti kalau ditambah tadi diapakan? Dikali ya. 2 log 2 akar 2 dikali 4 akar 2. 2 kali 4 8. Akar 2 kali akar 2 2. 8 kali 2 16. Berapa nilai 2 log 16 nih? 16 tadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Maka hasilnya 4 ya. Oke, itulah sifat logaritma yang pertama. Masih semangat ya anak-anak. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini A log X dikurang A log Y itu akan sama dengan A log X per Y ya. Kalau ditambah tadi dikali, sekarang kalau dikurang itu dibagi. Tapi jangan lupa nih, dengan syarat bilangan pokoknya sama nih. Ini kan sama-sama A. Jadi nanti kalau ketemu soal, kalau ini tidak sama dengan ini, tidak A-nya, maksud Ibu bilangan pokoknya itu tidak sama, maka tidak bisa kita operasikan. Harus kita buat dulu menjadi sama bilangan pokoknya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, baru bisa dioperasikan A log X dikurang A log Y itu adalah A log X per Y. Lanjut, oh ya, sebelum kita melanjut ke contoh soal, perlu bukti dulu kan, kenapa Bu sifat-sifatnya jadi seperti itu. Nah, dari sini buktinya. Misalkan nih, kayak tadi ya, A log X sama dengan P, maka X sama dengan A pangkat P ya, sesuai dengan ini definisi logaritma. A log Y sama dengan Q, maka Y sama dengan A pangkat Q. Oke? X per Y itu berarti A pangkat P per A pangkat Q. Nah, kalau di eksponen kemarin, pembagian dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi, X per Y sama dengan A pangkat P min Q. P min Q sama dengan A log X per Y. P tadi A log X, Q-nya A log Y. Maka terbukti bahwa A log X dikurang A log Y itu adalah A log X per Y. Kalau dikurang dibagi. Ibu ingatkan lagi, kalau ditambah tadi diapakan? Dikali. Kalau dikurang pengurangan, maka rumusnya adalah dibagi. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nih contoh nih. 2 log 16 sama dikurang 2 log 8. Contoh yang B, log 1000 dikurang log 100. Boleh anak-anak dicoba dulu, terus kalian komen ya berapa jawaban untuk contoh soal yang A dan B. Oke, lanjut. Nih, 2 log 16 dikurang 2 log 8. Kalau dikurang tadi diapakan? Dibagi ya. 2 log 16 per 8, berarti 2 log 2. Nilai 2 log 2 itu berapa? 1. Karena apa? 2 ini adalah berarti 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 log 2 itu nilainya 1. Ini sudah muncul ya di halaman YouTube-nya. Nah, itu bukan 2 ya, tapi jawabannya 1. Nilai jawabannya itu 2 log 2. 1 jadi. Kita coba jawab soal yang B. Ayo, silakan jawab yang B. Log 1000 dikurang log 100. Kalau dikurang tadi tetap kita bagi, maka log 1000 dibagi 100. Berapa 1000 dibagi 100? 10 ya. Ini nih, nggak ditulis nih. Bilangan pokok nggak ditulis. Berarti ada angka di sini ya. Ada angka berapa? 10. Kalau logaritma itu tidak ditulis bilangan pokoknya, artinya bilangan pokoknya adalah 10. Log 10 itu sama dengan 1. Berapa banyak yang benar tuh jawabannya. Itulah sifat yang kedua. Masih semangat ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nih, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah logaritma X berpangkat N dengan bilangan pokok A sama dengan N dikali
A log X. Udah kebiasaan nih kadang-kadang bilang, karena terlalu panjang ya pengucapannya kalau kita logaritma X dengan bilangan pokok. Kadang-kadang kalau orang lain ngerti ya nyambung lah artinya. Maksud Ibu, A log X pangkat N itu akan sama dengan N dikali A log X. Nah, ini sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga yang harus dipahami untuk menjawab soal-soal logaritma. Kita tampilkan dulu nih, kenapa sifat yang ketiga ini seperti ini, kenapa? Nah, penjelasannya itu, lihat di sini. Bukti. Misalkan lagi, kita misalkan A log X sama dengan P, maka X sama dengan A pangkat P. X sama dengan A pangkat P ini kedua ruasnya kita pangkatkan dengan N. Maka, sudah tampil ya di layar YouTube-nya. Kedua ruas dipangkatkan N, ini akan menjadi X pangkat N sama dengan A pangkat P pangkat N. Menjadi X pangkat N sama dengan A pangkat N kali P. Dah, jika ditulis dalam bentuk logaritma, X pangkat N sama dengan A pangkat N kali P, ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log X pangkat N sama dengan NP. Nah ini nih, A yang ini log X pangkat N sama dengan N kali P. P-nya tadi apa? Substitusi. P-nya tadi adalah A log X ya. Maka A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X terbukti. Jadi kalau ada pangkat, pangkatnya itu pindah ke depan istilahnya itu. A log X pangkat N itu adalah N dikali A log X. Itulah sifat yang ketiga. Kita lihat contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Sederhanakanlah 2 log yang A, 2 log 3 ditambah 4 log 3, yang B, 2 log A ditambah 2 log B. Coba silakan Ibu tunggu ya, kalian jawab dulu nih. Sederhanakanlah. Ada yang sudah jawab belum? Berapa nih? 2 log 3 ditambah 4 log 3, yang B, 2 log A ditambah 2 log B. Coba dijawab. Sudah ketemu jawabannya? 2 log 3 ditambah 4 log 3 berapa hasilnya? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Oke, mari kita bahas ya. Nih, 2 log 3 ditambah 4 log 3. Ingat nggak sifat yang ketiga tadi? Kalau dia ada pangkat, maka pindahkan ke depan. Nah, berarti kalau dia di depan, boleh dong kita pindahkan ke atas lagi. Ya kan? 2 log 3 itu kan artinya sama saja dengan log 3 pangkat 2. Kemudian 4 log 3. 4 log 3 itu setara atau sama dengan log 3 pangkat 4. Berapa log 3 kuadrat? 9 ya. Log 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 biasa 81. Kita pakai sifat yang pertama tadi nih, kalau ada penjumlahan dengan bilangan pokok sama. Kenapa sama Bu? Ya ini kan sama-sama 10 bilangan pokoknya, tapi nggak ditulis. 10 nih bilangan pokoknya. Log 9 ditambah log 81. Kalau ditambah dengan bilangan pokok sama, maka menjadi dikali ya. Jadi log 9 dikali 81. Ya, 9 dikali 81 berapa? 729. Nah Bu, kok ini jadi log 729? Iya, karena nilai log 729 ini nggak istimewa ya. Kita harus lihat tabel logaritma, pencet kalkulator aja. Tapi kalau memang
soalnya tidak menyediakan tabel logaritma, ya cukup sampai sini jawabannya. Jawaban terakhirnya adalah log 729 ya. Karena kita tidak bisa menentukan, ini bukan bilangan istimewa ya, harus kita buka kalkulator atau tabel logaritma. Sampai sini Ibu harap kalian paham untuk penyelesaiannya. Mari kita lihat yang kedua contohnya. Kayaknya banyak yang masih bingung ya. Ini ada jawabannya 6 log 3 ya. Dari mana itu 6 log 3? Nah, silahkan dipahami lagi. Kita lihat yang B. Nah, 2 log A ditambah 2 log B. Itu sama dengan 2-nya tadi apa? 2-nya tadi kan sifat logaritma tadi apa? A log B pangkat M misalnya. M-nya itu boleh pindah ke depan. Nah, begitu pula dengan 2 ini. 2 log A itu sebenarnya adalah log A kuadrat. 2-nya kita tarik ke depan sini. Jadi log A kuadrat. 2 log B. 2 log B itu artinya log B kuadrat. Kalau ditambah, bilangan pokok sama nih. Ini sama-sama 10. Log A kuadrat ditambah log B kuadrat artinya log A kuadrat dikali B kuadrat ya. Sama saja dengan log AB dikuadratkan. Paham sampai sini? Ibu harap paham. Oke. Itulah contoh untuk sifat yang ketiga. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini adalah A log X sama dengan log X dibagi log A. Kok ini ada C ya? C ini artinya sembarang bilangan kita tambahkan. Mau berapa saja. Ini hanya sebagai alat bantu kita untuk menjawab soal. Bisa juga kita buat seperti ini. A log X itu sama dengan log X per log A. C ini kita hanya menambahkan bilangan pokok saja sesuai dengan konteks soal nantinya. Nanti kita pelajari. Tapi yang harus diingat adalah A log X itu artinya log X per log A. Lanjut. Perlu bukti dong, ya kan? Kenapa Bu jadi seperti itu? Nah, ini buktinya. Misalkan A log X sama dengan P. Ya, A log X sama dengan P, maka X sama dengan A pangkat P. Seperti contoh di awal tadi kan selalu kita buat kalau A log X sama dengan P, sesuai dengan definisinya, maka X sama dengan A pangkat P. Kedua ruas logaritmakan dengan bilangan pokok C. Ini hanya simbol saja C-nya ya. Sebenarnya kita mau menambahkan bilangan pokok berapa saja boleh. Diperolehlah. Kedua ruas tadi diapakan? Logaritmakan dengan bilangan pokok C. Jadi yang X sama dengan A pangkat P ini kita tambahkan C log nih. Logaritma dengan bilangan pokok C. Ini ditambahkan dengan logaritma dengan bilangan pokok C, begitu juga dengan ruas kanannya ditambahkan dengan C log bilangan pokok. Logaritma dengan bilangan pokok C. C log X sama dengan, karena kita sudah belajar sifat yang ketiga tadi, kita sudah belajar kan sifat yang ketiga tadi, bahwa kalau pangkat dia ke depan. C log A pangkat P itu sama dengan P dikali C log A. Paham sampai sini? Ibu ulangi nih. C log X sama dengan C log A pangkat P. Karena kita menambahkan logaritma dengan bilangan pokok C di kedua ruasnya. Kita pakai sifat yang ketiga tadi. Ya, kita pakai sifat yang ketiga tadi. P-nya pindah ruas ke depan. Jadi C log X sama dengan P dikali C log A. Ini kan perkalian nih. Ini kan bentuk perkalian yang di baris kedua ini. Maka bisa kita ubah menjadi P
P sama dengan C, log X per C log A. Kembalikan lagi P-nya. Kembalikan P-nya tadi ke yang permisalan awal tadi. Permisalan awal tadi apa? P tadi. P tadi A log X kan? P tadi A log X, sehingga terbukti bahwa A log X itu sama dengan log X per log A dengan bilangan pokok sama-sama C. Oke, ini nggak kita pakai sebenarnya untuk menjawab soal. Hanya Ibu ingin menunjukkan bahwa dari mana nih sifat-sifat tersebut diperoleh. Yang akan kalian pakai adalah kita hanya akan menggunakan sifat-sifat tersebut dalam menjawab soal. Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke Ibu Neneng, gimana kalau kita rehat sebentar dulu kayaknya ini? Ya, boleh, Iya, Mbak. oke. Setelah ini balik lagi karena kita yakin banget banyak yang tertarik, tapi ada yang bingung juga nih kayaknya masih ada yang sedikit keliru misalnya gitu Bu Neneng ya. Akan lebih diperjelas lagi nanti bareng Bu Neneng sebentar lagi nih. Oke, kita rehat sebentar ya Bu Neneng ya. Sambil, sesi selanjutnya juga sambil mungkin ada yang mau bertanya misalnya boleh banget ya tanya-tanya bisa di live chat kita di YouTube channel RR Palembang atau bisa banget di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916. Kita bakal balik lagi nanti ya setelah yang satu ini dulu Sobat Kreatif ya. Yang pasti bersama dengan Ibu Neneng Hairani Sarjana Pendidikan yang merupakan guru dari mata pelajaran matematika peminatan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan hari ini kita belajar tentang logaritma. Nanti balik lagi nih, jadi jangan kemana-mana ya. Cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
materi kita pada siang hari ini. Ibu sudah menyiapkan latihan soal. Tadi kan contoh soal terus. Nah, boleh kalian catat nih latihan soalnya. Latihan soal ini menggunakan sifat-sifat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada 4 sifatnya ya, beserta definisi. Soal yang pertama, A log seper B dikali B log seper C kuadrat dikali C log seper A pangkat 3. Soal yang kedua, jika 9 log 8 sama dengan 3M, nilai dari 4 log 3 dalam M adalah. Itu soal yang kedua. Dicatat ya. Soal yang ketiga, nilai log X pangkat 4 dikurang 3 log X ditambah log seper X sama dengan berapa? Yang keempat, boleh anak-anak dicatat ya soalnya ya. Kalau kini waktunya sudah habis, akan kita bahas di kelas nanti di pertemuan selanjutnya. Diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771. Tentukan nilai dari log akar pangkat 3 dari 2 dikali akar 3. Soal yang terakhir, jika logaritma 3 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 4 dan logaritma 4 dengan bilangan pokok 3 sama dengan B, nilai dari logaritma 15 dengan bilangan pokok 4 dalam A dan B adalah berapa? Silakan kalau ada mau menjawab, ada yang mau menjawab, boleh sembarang pilih nomor berapa. Coba ditulis di chatnya RRI berapa jawabannya. Iya. Nah, itu dia ya. Jadi silakan, ada 5 soal nih dari Bu Neneng. Ayo, yang berani menjawab, yang mau mencoba silakan di waktu kita sedikit lagi ini. Jawabannya di chat kita ya, langsung aja di live chatnya RRI Palembang ya, streaming kita. Oke, sambil resti absen dulu ya Bu ya. Jadi sambil yang ngitung-ngitung, misalnya sambil ada mencari jawaban soalnya, kita absen dulu. Yang hadir bersama kita ya untuk hari ini ada Vini Meika. Bukan, namanya adalah Firni Nur Kaila katanya ya, kelas 10 IPA 1. Ada Regina Salsabila juga kelas 10 Sains 3. Ada Ivy ya. Kemudian ini kelas 7 katanya aku, ini kelas 7 nyimak tapi katanya aduh luar biasa ya anak kelas 7 ya. Ada Zakia Wijayanti kelas 10 Sains 2, ada juga Marisa Sains 3, ada Fasya Aulia Putri 10 Sains 2, ada Sri Wulandari juga 10 Sains 2, ada Novilia Siladi Shwawaleta kelas Sains 10 Sains 2. Ada Dio Ananda Saputra juga kelas 10 Sains 2. Ada Ilfatiza Aulia kelas 10 Sains 1. Terus juga ada Siti Zakia Rohma ini kelas 10 Sains 3. Ada juga M Zulhabi Walfitrah 10 Sains 1. Irame nih ya. Ada Shandika Aditya Putra kelas 10 Sains 2 juga. Ada Febi Ola Silvia kelas 10 Sains 3. Ada Ana Fitri Ardana 10 Sains 3 juga. Yang absen juga ada Demia Leisha Arista kelas 10 Sains 1, ada Denisa Navila Sari 10 Sains 3. Kemudian yang absen juga ada Omika Arma ya, di 10 Sains 2, ada Billy Afri Rangga Rasko kelas 10 Sains 2 juga, ada Imam Mahdi 10 Sains 1 nih, wah banyak ya. Ada Jeffrey Rizky Fadila kelas 7. Wah, kelas 7. Luar biasa nih anak kelas 7, ada yang ikut lagi nih ya. Ada juga Horidatun Nayiroh ya, kelas 10 Sains 2, ada Tia Rahmatari 10 Sains 1, ada Nashwa Arfika juga 10 Sains 3, ada Rifa Ika Pertiwi 10 Sains 1, 10 Sains 2, ada M Fahri Mubarak 10 Sains 2, ada Nyayu Maulidia Almardania 10 Sains 2, ada Hermansyah juga 10 Sains 3, ada Samita Sahira 10 Sains 3, ada Najwa Salsa Sabila ini kelas 10 Sains 2, banyak ya. Ada Dea Dita Ananda 10 Sains 2, ada Elvin Deska Haryani 10 Sains 3, ada Genano Gelado 10 Sains 3, ada Nazwa Akila Zahara kelas 10 Sains 1, ada Agung Zamakari Dlovier kelas 10 Sains 2. Ini siswanya ibu semua kayaknya. Berapa kelas ini yang dengerin? Ada Ganis Mauswatun Hasana 10 Sains 3, ada Zaki Anggestu kelas 10 Sains 3 juga, ada Elo Aziza 10 Sains 3, kemudian juga ada Serbeduh, nih guru matematika juga katanya ya. Ada Sekar Ulina, Boru Sembiring 10 Sains 1, ada Beta Fitriani 10 Sains 3,
Ada Bu Kurniawati, selamat pagi. Selamat siang kok pagi. Ada Rahmat Sadewa juga 10 Sains 3, ada Amanda Maudia Septiani 10 Sains 2, ada Adinda Rahmadani 10 Sains 1. Banyak. Ini masih banyak banget di bawah aku lihat udah luar biasa. aduh. Ya udah deh nanti ya. Tapi ini sisa sedikit lagi waktu kita ternyata ini ada yang komen Novianti. Islahiyah katanya, nah ada koneksi nih ya logaritma sama kimia terutama di asam basa nantinya. Aduh ini ada komen nih ya kira-kira ya Novianti kenal ini kira-kira Bu Neneng atau guru juga ya, Iya, di sana guru kimia itu, guru Mbak. kimia luar biasa ya. Selamat siang Bu Novianti. Oke, ada yang jawab nggak nih kira-kira pertanyaan dari belum, masih pada bingung. Masih pada bingung. Kalau mau di absen lagi terserah banyak banget ini sebenarnya ya. Waktu kita nggak cukup nih. Tapi mungkin ini bisa jadi PR juga ya Bu Neneng ya, bisa diselesaikan teman-teman juga mungkin di pertemuan selanjutnya. Gimana Bu Neneng? Untuk jawabannya mungkin bisa ya kali ya jadi PR teman-teman juga nih. Iya. Iya deh. Nah, karena waktu kita yang sudah singkat banget nih, mepet banget, sedikit lagi pukul 11. Jadi mungkin nih dari pembelajaran kita untuk hari ini seputaran logaritma nih ya untuk mata pelajaran matematika peminatan. Apa sih Bu kesimpulan akhir dari materi kita untuk hari ini nih ya untuk dibagikan kepada para siswa yang sedang mendengarkan? Silakan Bu Neneng. Jadi kesimpulan dari materi logaritma hari ini adalah kita mempelajari 4 sifat-sifat logaritma. Jadi ketika ada logaritma penjumlahan nih, a log x ditambah a log y, berarti operasinya kita kali. Kemudian kalau ada a log x dikurang a log y dikurang, berarti operasinya kita bagi. Terus yang ketiga, a log x pangkat n, pangkatnya pindah ke depan, jadi n dikali a log x. Terus a log x itu akan setara dengan log x per log a dengan bilangan pokok yang sama yang kita tambahkan. Baik, itu saja Mbak. Oke, begitu saja ya. Gimana teman-teman? Ini yang diem ngerti atau bingung? Tapi kalau misalnya masih bingung lebih lanjut ya, bisa mungkin langsung aja deh ke Ibu Neneng. Pasti ada grupnya ya Bu ya. Ini ada yang sudah jawab kayaknya. Ada sudah jawab. Nah, gimana nih jawabannya Bu? Apa benar jawabannya? Ya, iya benar-benar nomor 1. 3, coba kita lihat ya. Min 3 katanya iya. Betul. Nah, belum tepat. Belum nih, tepat. Imam. Min 6. Tapi luar biasa Imam udah mencoba kayaknya ya. Sedikit lagi Iya, kayaknya. kayaknya nih. ada selip-selip ngitung ya. Oke. Itu Marisa jawabnya apa? 3. Oh, oke. 3,0. Itu yang mana kira-kira? Apa nomor 3? Nomor 2 Hermansyah. Oke. 1/4 M. Iya. Mungkin nomor 3 maksudnya Marisa ya. 0 kah Bu gitu mungkin kayaknya ya Oh Bu. iya, betul. Iya, nomor 3 kayaknya. Jawabannya 0. Luar biasa ya. Marisa Kisnan. Ya, keren ini. 0 jawabannya ya. Nomor 3 0 kah Bu? Iya, betul. Hermansyah jawabannya 1/4. Hermansyah. Nomor 2 Bu. 1/4 M. Wah, Herman. Luar biasa 1/4 M ya. Pinter. Wah, iya dong ya. Luar biasa teman-teman yang ada biasa Mbak Sumsel ini kayaknya. Tuh, jadi materinya udah disampaikan dan sudah banyak yang mengerti juga pasti ya. Yang belum mengerti mungkin ada selip-selip sedikit aja, pasti akan lebih mengerti lagi nanti ya. Mungkin ada pertemuan selanjutnya bareng Bu Neneng langsung nih kayaknya. Oke, Ibu Neneng terima kasih banyak. Hari ini sudah berbagi gitu kan ya, sudah mengajarkan seluruhnya, bukan cuma teman-teman di SMA Sumsel aja, tapi teman-teman seluruhnya yang sedang mendengarkan ya untuk mata pelajaran matematika peminatan dan sudah membahas putaran logaritma buat hari ini. Terima kasih Bu Neneng Hairani. Salam untuk kepala sekolah dan juga guru-guru di SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kreatif Edit ya, tadi menarik banget ya ternyata kita udah belajar tentang logaritma untuk hari ini bersama dengan Ibu Neneng Hairani Sarjana Pendidikan yang merupakan guru di SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Sudah belajar matematika peminatan. Oke, nah penasaran kan kira-kira kita bakal belajar apa lagi sih? Senin sampai Jumat ada program spesial kita belajar di RRI. Jadi kamu bisa ikutin ya pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Dan Resti Chandra juga di program belajar di RRI mau pamit dulu. Di program ini doang, pamit benerannya belum ya. Karena masih bakal hadir lagi buat kamu semua sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan aku bakal hadirkan setelah ini bakal ada Pro 2 Kreatif. Jadi terus di Pro 2 FM Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Indonesia, hadapilah
dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.